para ulama mengatakan jenis makanan dan minuman itu ada 3 macam. Jenis makanan dan minuman itu ada tiga macam. Pertama, ada jenis makanan dan minuman itu menghancurkan akal secara permanen. Orang kalau makan dan minum itu hancur akalnya. Secara permanen, rusak langsung. Atau menghancurkan badannya secara permanen. Maka ini kata para ulama sepakat tidak boleh dikonsumsi. Sedikit atau banyaknya tidak boleh dikonsumsi. Kenapa? Karena ini menghancurkan akal seseorang secara permanen. Walaupun dia tidak mabuk, tapi akalnya rusak. Ya, akalnya rusak. Minum itu langsung jadi gila. Ini haram hukumnya. Ya. Walaupun sedikit, walaupun dia tidak mabuk. Para ulama sepakat bahwasanya minuman dan makanan model semacam ini adalah sesuatu yang diharamkan di dalam Islam. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seseorang mengkonsumsi sesuatu, makan dan minum sesuatu, baik itu sedikit atau banyak, ya. Itu kalau dikonsumsi dalam jumlah banyak memabukkan. Ya, mengkonsumsi dalam jumlah banyak memabukkan. Kalau dikonsumsi dalam jumlah sedikit tidak memabukkan. Maka kata para ulama ini pun juga haram. Inilah yang disebut dengan khamar. Inilah disebut dengan khamar. Seseorang mengkonsumsi sesuatu dalam jumlah besar dia mabuk. Walaupun dalam jumlah kecil dia tidak mabuk. Tapi ketika dikonsumsi dalam jumlah besar dia mabuk, kemudian mendapatkan kenikmatan di dalam pengkonsumsian tersebut. Maka inilah yang disebut dengan khamar itu sendiri. Maka ini pun ulama sepakat tentang pengharamannya. Kemudian yang ketiga adalah seseorang mengkonsumsi sesuatu, dia konsumsi sesuatu, baik itu jumlah banyak atau sedikit, ya, atau dia konsumsi dalam jumlah banyak, akalnya terganggu, tapi tidak rusak, tidak mabuk dia, ya, tetapi dia pusing, ya. Seperti orang yang linglung, pusing, ya, dia putar-putar kepalanya. Dia konsumsi dalam jumlah banyak. Ketika dikonsumsi dalam jumlah sedikit, dia tidak ada masalah. Dan dia tidak mendapatkan kenikmatan. Ketika pusing-pusing itu dia tidak mendapatkan kenikmatan. Tidak seperti khamar tadi. Maka ini para ulama mengatakan ini tidak haram. Kalau dikonsumsi dalam jumlah sedikit dan tidak menimbulkan mudarat, maka ini tidak haram dan ini bukan khamar. Maka ini perlu diterapkan apa saja dan ini kaidahnya. Maka orang kalau makan tapai misalnya, dia makan tapai banyak, dia dalam jumlah sedikit tidak mabuk. Ketika dia makan dalam jumlah banyak, dia pusing-pusing, tapi dia tidak mendapatkan kenikmatan, tidak berhalusinasi dan semisalnya, maka ini bukan khamar. Ini jenis makanan yang ketiga yang disebutkan oleh para ulama. Dan seperti itu pula makanan yang lain. Adapun buah pala ini adalah diperselisihkan oleh ahlul ilm. Jumhur ulama melarang, ya. Kenapa para ulama mengharamkan? Jumhur ulama melarang karena mereka menganggap itu sesuatu yang memabukkan. Ya, mereka menganggap itu adalah sesuatu yang memabukkan, mereka mengharamkan. Sebagian ulama di kalangan Ahnaf dan yang lainnya, mereka membolehkan mengkonsumsi pala tersebut. Kata mereka ini bukan khamar dan dia tidak memabukkan. Maka perlu dilihat, ya, perlu ada penelitian. Kalau seandainya itu mengkonsumsi dalam jumlah banyak, orang itu mendapatkan kelezatan seperti berhalusinasi, seperti orang meminum khamar, maka dia khamar. Tapi kalau seandainya sekedar dia pusing dengan jumlah yang banyak dikonsumsi, maka itu bukan khamar. Maka itu bukan khamar, ya. Maka itu dilihat, ya, dan itu butuh orang meneliti sebetulnya lebih lanjut lagi, ya. Sehingga bisa jadi buah pala itu termasuk dari jenis yang ketiga tadi, jenis makanan ketiga, ya, yaitu menimbulkan efek orang itu pusing, akalnya pusing, tapi dia tidak mendapatkan kelezatan, ya, tidak mendapatkan kelezatan. Makanya ahlul ilm di sini berselisih tentang masalah ini. Tapi intinya 3 hal ini.
Kembali makanan itu pada tiga hal ini. Ada yang menghancurkan akal, menghancurkan badan secara permanen, ini ulama sepakat haram walaupun tidak memabukkan. Yang kedua, ada yang menghilangkan akal dan memabukkan dan orang mendapat kelezatan, dan ini para ulama pun sepakat ini ada sesuatu yang diharamkan. Dan yang ketiga, ada yang mengganggu sesaat. Dia tidak permanen. Ya, dia sesaat dikonsumsi dalam jumlah banyak, dia sesaat hilang akalnya, tapi dia tidak mendapatkan kelezatan di sana. Ya, pusing, ya, dia tidak sadar pusing, ya, mungkin kalau dikonsumsi jumlah banyak dia pingsan misalnya, ya, dikonsumsi jumlah banyak, tetapi dia tidak mendapatkan kelezatan di sana. Maka ini bukan khamr. Ini jenis yang ketiga kata para ulama, kalau dikonsumsi dalam jumlah sedikit, maka itu tidak mengapa. Maka tinggal diterapkan saja makanan yang ada itu. Apakah masuk dari mana? Dari tiga jenis ini. Apakah jenis pertama, jenis kedua, ataukah jenis ketiga, ya. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.